sekolah dan di luar sekolah. Yang pertama ini ada di sekolah, di lingkungan sekolah gitu kan. Lingkungan sekolah itu ada yang menyediakan dan tidak ada yang menyediakan tempat khusus dengan disabilitas. Nah, yang menyediakan tempat khusus disabilitas ini proses belajarnya itu tentu saja tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pastinya kan banyak rintangan yang dialami. Terus dibutuhkan pula pengajaran khusus kehadiran seseorang guna membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk yang lebih detail kepada anak-anak penyandang disabilitas menuju jalan yang benar. Yang tentunya sesuai dengan prosedur belajar mengajar pendidikan pada umumnya, yaitu yang berupa ada bimbingan, pengajaran ataupun pelatihan. Nah, hal tersebut itu diperkuat dengan adanya pandangan tentang seorang pendidik yang tidak hanya menyalurkan atau menginformasikan pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat membimbing peserta didiknya dalam segala aktivitas dan realitas mudah yang dihadapi itu. Nah, dan juga agar ia mampu menemukan ilmu-ilmu pengetahuan baru lainnya, agar si disabilitas ini mampu menemukan ilmu-ilmu pengetahuan baru lainnya dengan mandiri, dengan secara mandiri, nggak hanya berdasarkan pengetahuannya aja. Sebagaimana yang kita tahu, bimbingan konseling bagi disabilitas atau anak dengan berkebutuhan ini kan merupakan suatu upaya yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor gitu kan, seorang yang dibantu atau dikonselingi dalam konteks anak disabilitas tentunya, atau dengan anak yang berkebutuhan khusus. Apa dengan berupa petunjuk-petunjuk dalam memahami bagaimana kondisi dirinya dan bertujuan agar konseling ini mampu menghadapi permasalahannya dengan baik gitu. Maka dari itu eksistensi dari bimbingan dan konseling yang kita ketahui khususnya bagi anak sekolah terhadap para anak penyandang disabilitas ini sangat diperlukan bagi dunia pendidikan. Bimbingan konseling itu merupakan salah satu komponen penunjang pendidikan yang memegang kunci dalam maju atau mundurnya suatu pendidikan gitu. Nilai atau mutu dari suatu pendidikan dapat ditentukan dari bagaimana bimbingan dan konseling itu berjalan, dimanfaatkan dan juga mengoptimalkan fungsinya. Nah, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan bagi anak disabilitas di lingkungan sekolah itu diantaranya ada layanan individu, layanan bimbingan belajar, dan juga layanan bimbingan karir. Terus metode pembelajaran yang biasa diberikan bagi anak yang berkebutuhan khusus itu ada namanya communication, task analysis, direct instruction, dan juga prompt. Next. Nah, untuk layanan yang ada di luar sekolah itu begini. Ada hal yang perlu diperhatikan untuk menempuh karir seorang anak yang cacat fisik atau mental dalam perkembangannya. Itu adanya dengan memberikan layanan konseling karir yang tepat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki klien atau penyandang disabilitas tersebut. Karena pada dasarnya, tantangan yang selalu menghadang ada saja faktor pendukung yang bisa ditemukan. Dari situ, peran konselor dalam pelayanan ini lebih pada mengembangkan segala kelebihan yang ada pada klien disabilitas tersebut dan membawanya ke arah yang lebih baik. Walaupun demikian, tetap saja semuanya tergantung pada klien penyandang disabilitas tersebut dalam memandang dan menilai proses perjalanan yang dilakukan dalam usahanya demi teraihnya kesuksesan karirnya tersebut. Asumsi penting yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor saat melakukan pelayanan bimbingan konseling bagi para penyandang disabilitas ini menurut Pangliono pada tahun 2005. Yang pertama itu konselor perlu menganggap adanya pelayanan atau bimbingan tersebut sebagai tonggak dalam tujuan bagi konselor seumur hidup. Yang kedua, pelayanan dan bimbingan tersebut
kebutuhan bagi keadilan setiap orang. Terus dari kegiatan tersebut juga itu adalah upaya bagi mendalami pemahaman budaya sekitar. Yang keempat, berjalannya pelayanan tersebut itu adalah sebuah kebutuhan bagi adanya pengembangan informasi. Yang kelima, dari pelayanan dan bimbingan tersebut, dalamnya terdapat promosi dalam memilih pekerjaan. Lanjut. Di poin ke-6, itu konselor harus mengetahui bimbingan dan kesenian yang dijalani itu adalah suatu pengembangan keterampilan yang dimiliki. Yang ketujuh, adanya dan bimbingan tersebut adalah guna meningkatkan adanya koordinasi konselor dengan penyandang disabilitas. Yang kedelapan, itu pada dasarnya pilihan kerja yang akan ditempuh nantinya oleh orang yang disabilitas itu masih sangat terpengaruh oleh keluarga dan masyarakat sekitar yang ada di tempat klien. Yang kesembilan, konselor tetap harus memastikan jalannya pembangunan dan perencanaan tindak lanjut untuk klien dapat memasuki era modern yang seperti ini. Selanjutnya, konselor perlu paham tentang kurangnya kedewasaan karir bagi para penyandang disabilitas, khususnya yang tidak menempuh pendidikan. Selanjutnya, konselor perlu mengetahui keterampilan yang dimiliki penyandang disabilitas dalam merencanakan karir, apakah sudah mantap atau belum. Lanjut, konselor itu perlu memahami tindak lanjut penyandang disabilitas dalam sulitnya menyelesaikan permasalahan sosial. Dan yang terakhir, konselor itu harus mengetahui pelayanan dan bimbingan itu merupakan suatu upaya yang diberikan untuk meningkatkan kualitas akademis klien dan dapat klien mengembangkan karirnya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh saya. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perkembangan karir disabilitas. Sebagai orang tidak mempedulikan karir bagi anak penyandang disabilitas. Perkembangan karir seharusnya menjadi bagian peran penting untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga sebagai besar mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau sering dibedakan terhadap individu yang normal. Biasanya penyandang disabilitas selalu unggul dari yang normal. Biasanya mereka memberikan keterampilan khusus kepada penyandang disabilitas yang dapat dikembangkan oleh mereka. Next nih. Nah, jadi keterampilan yang diajarkannya itu kepada orang disabilitas itu dapat mengembangkan perkembangan bagi penyandang disabilitas. Perkembangan itu keterampilan yang bisa disalurkan, contohnya menjahit kayak gitu. Nah, terus perlunya mempersiapkan perencanaan dan pengembangan karir secara arah yang sama serta membuat sebuah pengarahan yang baik serta mandiri. Nah, isi pengembangan karir bagi anak disabilitas tercantum harga diri, masa depan, dan kesempatan untuk mendapatkan haknya. Cukup sekian. Selanjutnya akan disimpulan oleh Ya baik, terima kasih untuk para penyaji sudah menjelaskan dari penyandang disabilitas. Lalu kesimpulan dari saya yaitu asesmen bagi penyandang disabilitas memiliki fungsi yang sangat luas, yaitu merawat dan memberikan bantuan dan membantu dalam perencanaan karir dan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya pelayanan konseling bagi penyandang disabilitas ini ada dua. Yang pertama di sekolah dan di luar sekolah, yaitu untuk sekolah adanya pengalaman khusus untuk membimbing dan mengajar penyandang disabilitas dengan jenis layanan yang diberikan. Lalu di luar sekolah ada pelayanan yang diarahkan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk pengembangan karir untuk penyandang disabilitas ini, semua penyandang disabilitas ini punya hak dan berhak untuk mengembangkan karir mereka. Itu juga sama halnya untuk kepentingan penyandang disabilitas juga, tidak untuk manusia saja. Nah, itu dikatakan dari saya. Lalu untuk sekarang saya akan membuka satu termin pertanyaan jawab untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan yang bertanya. Terima kasih sudah bertanya.
waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Alvina. Apa perbedaan layanan konseling di sekolah dan dengan luar sekolah? Terima kasih. Di sekolah itu dia lebih kayak pembelajaran itu untuk penyandang disabilitas kayak ilmu pengetahuan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya di luar sekolah itu lebih karir atau hobi yang dia bisa dan kembangkan itu di luar sekolah kayak gitu. Gimana Bina? Terima kasih. Tapi sekolah itu ada bimbingan karir juga nggak? Di sekolah itu ada bimbingan karir juga, tapi kan misalkan di sekolah itu lebih ke tadi gitu bimbingan karir yang misalnya di sekolah itu lebih melihat gitu mereka tuh bisanya di mana dan nanti dikembangkan di sekolah gitu. Terima kasih jawabannya. Buat teman-teman kalau ada yang mau menambahkan atau menjawab juga bisa ya.
baik kalau misalkan ada yang mau menambahkan, Safa mau jawab pertanyaan dari Tiga. Pertanyaannya itu di atas sana lanjutkan itu tujuan salah satunya melihat apakah kemajuan yang terjadi pada pasien. Nah, pertanyaannya, jika tujuan itu belum tercapai seperti ada kemajuan yang dialami oleh pasien, apa tindakan yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan itu pasti kayak ada evaluasi kayak gitu. Nah, kalau misalkan evaluasi itu kan sangat dibutuhkan ya untuk membenahi pas waktu kita melaksanain kayak konseling. Nah, terus kayak gitu aspek yang harus dievaluasi itu kesesuaian antara program yang kita jalani sama pelaksanaan programnya. Terus hambatan apa sih yang terjadi sama konseling ini? Nah, terus dampak dari kegiatan itu berakibat apa nih sama konseling, kayak kalau misalkan nggak berjalan baik itu kan kayak kita kan pastinya kelihatan kan dampaknya gitu. Nah, terus dari mereka itu juga kayak tahu gitu sebesar apa sih kayak baiknya buat dia sama nggak berjalannya gitu. Nah, serta perubahan-perubahan dalam diri itu kayak dibenahi gitu. Gimana Puja? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Kalau tidak ada yang menambahkan, saya ingin menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, apa perlu adanya asesmen bagi anak disabilitas? Dan di disabilitas ada asesmen perkembangan fisik atau motorik. Apa yang dimaksud dari asesmen tersebut? Ada misalnya? Ada. Ya. Jadi kenapa disabilitas harus ada asesmennya? Yaitu untuk mengetahui kemampuan anak, seberapa seberapa berkembangkan anak gitu, untuk melakukan kemampuannya. Selanjutnya untuk mengetahui hambatan belajar anak, hambatan apa aja gitu yang dialami oleh anak. Selanjutnya ada mengetahui pencapaian perkembangan anak, sampai mana gitu perkembangan si anak ini. Terus yang terakhir mengetahui kebutuhan belajar, apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Untuk kita mengetahui kekurangan atau kemampuannya, hambatannya, kita perlu melakukan asesmen. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perkembangan fisik atau motorik? Secara singkat, perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri berarti tahapan peningkatan suatu jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Asesmen perkembangan motorik yaitu asesmen suatu proses dalam memperoleh data tentang kemampuan seorang anak dalam melakukan aktivitas perkembangan motorik serta hambatan-hambatan yang dialaminya. Motorik sendiri segala sesuatu berupa gerakan. Proses kemampuan gerak seorang anak dalam sebuah gerakan biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Jadi perkembangan motorik melibatkan pergerakan di kaki, di tangan, seperti berjalan, kalau di tangan seperti memegang mengayuh, dan keseluruhan anggota badan. Meloncat, jauh, berlari, dan melompat tinggi. Perkembangan motorik yang melibatkan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan sendiri, hal itu membutuhkan pergerakan ya, untuk mengangkat sendoknya ke mulut, terus berpakaian, menangkap, dan berjalan itu kan melakukan suatu pergerakan di kaki gitu. Begitu sini. Ya, makasih ya jawabannya. Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin tidak ada yang mau
menjawab pertanyaan dari Lisa. Ya. Bisa bertanya pada asumsi yang harus dipegang teguh oleh konselor menurut Mariono bahwa layanan dan bimbingan tersebut adalah kebutuhan bagi keadilan setiap orang. Pertanyaannya yang keadilan itu seperti apa? Nah, namanya keadilan itu kan harus mensamaratakan, harus apa ya, memberikan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Yang dimasukkan itu jadi kita ini di sini nggak membedakan apapun, nggak membedakan apakah orang tersebut itu punya kekurangan atau enggak. Nah, kalimat tadi itu merupakan salah satu asumsi ya yang perlu dipegang teguh oleh konselor. Nah, jadi seorang konselor di sini itu harus bersikap adil kepada klien. Kayak gimana sikap adilnya? Kayak seperti ini. Si klien ini punya kekurangan apa? Si konselor harus bisa menyesuaikan kan. Jangan kayak si konselor ini misalkan tapi si kliennya ini tetap aja gitu pengen ngomong gitu. Nggak pakai bahasa isyarat, itu nggak adil. Harus disamaratakan, jadi sama-sama memberikan pelayanan yang sesuai gitu kalau buat konselornya. Gimana Lisa? Saya sangat jelas sekali. Ya, apa ada yang mau menambahkan atau pertanyaan lagi tentang pertanyaannya ini? Silakan. Oke, jika belum ada yang ingin menambahkan atau bertanya kembali, saya jawab pertanyaan dari Lanida Setia. Nah, pertanyaannya yaitu, jika misalkan di lingkungan kalian ada penyandang disabilitas, dia disekolahkan di sekolah biasa dan ibunya selalu mendukung dan mengarahkan anaknya. Tapi jika sedang marah, ibu tidak dapat menahan emosi dan mengatai kasar terhadap anak tersebut. Nah, itu kan tidak bagus buat anaknya. Pertanyaannya, jika kalian tetangganya, bagaimana kalian menyikapinya? Terima kasih. Nah, ini tuh ini tuh tergantung dari anaknya sendiri dan keadaan pengertian atau pemahaman dari ibunya tersebut. Misalnya kalau keadaan disabilitas memang tidak terlalu parah dan masih bisa disekolahkan di sekolah dan anaknya mampu, itu menurut saya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak mampu gitu, kita sebagai tetangganya sih, kita kan cuma bisa lihat dari luar aja ya. Mungkin kalau kita jadi tetangganya dan cukup dekat dengan ibunya itu, kita bisa mendekatinya gitu, approaching kepada ibunya untuk kasih pengertian, tapi pelan-pelan aja, tidak dengan cara yang menghakimi kayak lu jangan kayak gitu, itu tuh salah gitu. Bisa jadi ibunya ini nggak tahu gitu loh gimana cara buat memperlakukan anaknya yang menjadi penyandang disabilitas ini gitu kan. Bisa aja ibunya ini bisa menerima nasihat dari tetangga gitu, dari kita tetangganya, bisa aja nggak menerima. Kita yang bisa lakukan itu yang pertama ya memberi tahu gitu, tapi dengan tidak menghakimi gitu. Kalau misalnya ibunya ini bebal gitu kan, itu sebenarnya di luar kuasa kita jadi tetangga ya kan, karena kita cuma tetangga aja gitu. Kita nggak tahu kesulitan apa lagi yang ibu rasakan gitu kan dalam mengasuh anaknya gitu kan. Bisa jadi dia punya kesulitannya tersendiri gitu. Terus karena kan yang kita tahu kan bisa jadi ibunya ini pertama kali dalam hidupnya punya anaknya yang disabilitas dan dia tidak tahu harus gimana dan bisa ya memperlakukan anaknya dengan cara normal aja gitu. Itu sih menurut saya kan lihat dari situasinya gitu. Kalau misalnya kita masih bisa mengusahakan untuk memberitahu dengan baik, ya dicoba dulu gitu. Kalau misalnya kita sudah mengusahakan
nggak usah dipakai karena itu di luar kita gitu lagi. Jadi lain mungkin ada pendapat yang lain, itu menurut pendapat saya. Tapi tidak dapat dipahami sih. Ya, yang lain mungkin ada yang punya tetangga dengan disabilitas yang case-nya kayak gini, kasusnya kayak gini, boleh sharing aja ya. Izin menambahkan nggak? Silahkan Nafila. Izin menambahkan ya, seperti yang tadi Anida jelasin. Kalau tadi menurut saya kan caranya ya, misal kita bisa kasih pemahaman ke teman-temannya gitu. Kayak gimana ya, kasihan gitu anaknya kalau semisalnya sekolah di sekolah biasa, mungkin emang si ibu pasti mendukung ya anaknya, kayak gimana cara pengen nangis saat bisa mendukung anaknya sekolah di sekolah biasa gitu. Nah, cuma balik lagi kita kan tidak tahu tentu gimana anak menjalani sekolah itu gitu kan. Mungkin bisa menyarankan untuk ibunya masukin anaknya atau di sekolah inklusif gitu. Kalau emang gak mau sekolah PSH gitu. Kan kalau misalnya di sekolah inklusif itu pasti ada campur, ada anak biasa gitu, ada anak disabilitas. Nah, mungkin dengan bersekolah di sekolah inklusif, gimana ya, ibunya gimana ya, kan kadang masih banyak orang tua yang sebenarnya masih berat ya, ada yang memiliki anak disabilitas, tapi ada banyak orang tua yang mungkin belum bisa memahami itu gitu, tapi banyak juga sebenarnya yang menerima gitu. Nah, mungkin dengan bersekolah di sekolah inklusi itu orangnya akan lebih sedikit gimana ya, bukan ya, bisa lebih aman gitu dan menerima mungkin ya, karena sekolah inklusi ya tadi ada yang biasa dan ada yang disabilitas gitu, tidak sepenuhnya anak disabilitas aja gitu. Itu sih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Lain gimana membantu jawabannya? Ya, makasih Nafila juga membantu. Sama. Jika ada yang mau nambahin, apa mau jawab pertanyaan dari Mayro? Gimana caranya menurut kalian, apakah sama antara difabel dan disabilitas? Kalau tidak ada yang mau menambahkan, ingin menjawab pertanyaan dari Prastika. Ini adalah pemberian layanan pengembangan karir pada anak berkebutuhan khusus. Apakah layanan ini diberikan sesuai dengan usia atau disesuaikan dengan kebutuhan saja? Sebenarnya bukan disesuaikan oleh usia, tapi lebih biasanya apa, mereka bakatnya di mana. Nah, bakatnya ini nanti tuh dikembangin dari misalkan ya, dia bisa melukis gitu. Ada perasaan nggak? Ada. Lebih suka melukis misalkan. Nah, nanti itu dikembangkan menjadi
menariknya mereka gitu. Prastika. Ya, paham. Ya, Gi. Iya, Prastika. Buat teman-teman yang ingin menambahkan, boleh ya. Izin menambahkan ya dikit, ini pendapat aja. Kan layanan ini apakah layanan ini disesuaikan dengan usianya atau disesuaikan dengan kebutuhannya? Nambahin di Egi ya, untuk usia anak kecil gitu ya, misalnya dari SD gitu kan, itu biasanya lebih fokus pencarian bakat mereka gitu. Kan kata Egi tadi misalnya apa nih anaknya, ketika di usia dia tersebut ya, TK kena SD itu fokusnya ke pencarian bakatnya apa, mereka di explore dulu nih kalian bisanya apa. Nah ketika sudah ditemukan bakatnya, baru perkembangan karir, anak ini nyanyi, jadi dikembangin karirnya tuh nyanyi gitu. Terus misalnya melukis, kembangin gitu, melukis gitu kan, disesuaikan dengan misalnya. Kalau menurut saya pastikan gimana? Iya, ya, paham. Ya, terima kasih. Teman-teman ada yang ingin lagi atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi, atau ada muncul pertanyaan, boleh silakan diajukan aja ya. Kembali presentasi kali ini bicara. Terima kasih kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelumnya udah wabarakatuh. Mau